Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika di pertemuan ketiga ini ya. Tapi sebelum saya mulai materi, kita baca Fatihah dulu, berdoa semoga kita dimudahkan, pikirannya dibukakan agar dimudahkan untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan ketiga ini kita akan berpindah bab gitu ya. Untuk yang kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam bilangan, kemudian mengoperasikan bilangan bulat. Setelah lanjut macam-macam pecahan, cara mengubah bentuk pecahan, dan yang terakhir adalah mengoperasikan sendiri bentuk pecahan itu sendiri gitu ya. Bagi yang kemarin masih kesulitan, boleh dibuka kembali videonya, bisa dipelajari kembali materinya. Untuk soal-soalnya bisa dikerjakan ulang, yaitu dengan cara menulis soal di lembaran kertas lain, dikerjakan mandiri, kemudian setelah itu dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada di catatan. Jadi caranya begitu, kita nggak usah cari soal baru, cukup soal lama saja kita kerjakan di kertas lain, kemudian dicocokkan dengan catatan yang sudah ada atau jawaban yang sudah kalian punya. Jadi catatan itu sebagai kunci jawaban, itu sudah cukup ya, untuk sebagai latihan dan memperdalam pemahaman. Jadi tidak usah cari soal baru, nanti kalau soal baru jawabannya belum tentu tahu yang benar mana, maka nanti kesulitan untuk mencari jawabannya. Jadi cara mudahnya adalah mengambil soal lama yang sudah ada jawabannya, dikerjakan ulang di kertas lain atau di buku lain, kemudian setelah itu jawaban dicocokkan. Kalau memang ada kesalahan berarti harus mengulang untuk mengulang mengerjakan kembali dan seterusnya begitu ya, diulang-ulang. Jadi sifatnya matematika adalah mau mengerjakan, mau mencoba mengerjakan soal, itu kuncinya di situ. Tapi kalau hanya sebatas dilihat saja, oh begini itu kurang. Jadi harus tangannya ikut gerak gitu ya, harus mau mengerjakan soal. Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar atau yang kita sebut dengan eksponen gitu ya. Ada dua subbagian. Yang pertama ada eksponen, untuk yang kedua adalah eksponen rasional dan bentuk akar. Kita fokusnya di perpangkatan dulu ya. Di sini di eksponen kita akan pelajari definisinya dulu. Yang kedua kita akan pelajari notasi ilmiahnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama pangkat bulat positif. Untuk yang kedua pangkat negatif. Untuk yang ketiga pangkat 0. Yang terakhir adalah pangkat pecahan. Jadi di sini kita akan pelajari pangkat bulat positif, pangkat negatif, pangkat 0 dan juga pangkat pecahan. Jadi kita fokus di bentuk pangkat dulu, bentuk akarnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pelajari dulu untuk definisi dari bentuk eksponen gitu ya. Definisi, bentuk eksponen merupakan perkalian suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri secara berulang kali. Jadi artinya adalah mengalihkan bilangannya sendiri secara berulang kali. Bagaimana maksudnya? Maka perhatikan contoh berikut. Misal, Bulia punya 4 pangkat 3. Berarti kan artinya adalah 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Jadi perkalian suatu bilangan, misal bilangnya berapa? 4, terhadap bilangan itu sendiri. Bilangan sendiri itu siapa ya? Dirinya sendiri, angka 4 sendiri lah kan, secara berulang kali. Pengulangan ini sebanyak 3 kali bergantung atau sesuai dengan pangkat yang diinginkan gitu ya. Jadi bisa ditulis perkalian angka 4 sebanyak 3 kali begitu ya. Atau misal kita punya contoh lagi 7 pangkat 5, berarti kan artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Perkalian angka 7 sebanyak 5 kali sesuai dengan pangkat yang diinginkan. Maka bisa ditulis lagi
perkalian angka 7 sebanyak 5 kali, begitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan eksponen. Oke, maka secara umum bentuk eksponen itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi misal kita punya A pangkat N, berarti artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, gitu ya. Sebanyak N faktor. Tergantung N yang diinginkan, gitu ya. Seperti contoh yang awal tadi. Oke, misal di sini N-nya mintanya 3, berarti ya diulang sebanyak 3 kali. Misal N-nya 5 di sini, mintanya 5 kali, maka diulang sebanyak 5 kali, gitu ya. Jadi di sini adalah A pangkat N, artinya adalah A-nya dikalikan sebanyak N faktor. N-nya mintanya berapa? Tergantung begitu ya. Jadi notasinya adalah di sini A pangkat N artinya adalah dibaca A pangkat N, gitu ya. Dengan di sini N merupakan bilangan pokok atau basis. Untuk N-nya adalah pangkat atau eksponen bilangan bulat positif. Oke ya, untuk definisi dan juga notasi ilmiahnya kita sudah pelajari. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, sifat-sifat bilangan berpangkat, kita sekarang fokus di bilangan bulat positif, gitu ya, di bilangan bulat positif. Misal saya punya angka 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu masing-masing dari dua angka ini ya. Untuk 2 pangkat 5 berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa? 5 kali, gitu ya. Kemudian kali, kita tulis kalinya, kita buka kurung lagi, 2 pangkat 3 berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya diulang sebanyak 3 kali, gitu ya. Kita keluarkan kurungnya, berarti kita tulis 2-nya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu ya. Kurungnya dihilangi, itu sama saja. Berarti kalau sudah begini artinya apa? Sama kayak 2 pangkat 5 ditambah 3, ya toh. Berarti 2 pangkat berapa? 5 tambah 3, 2 pangkat 8. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti artinya adalah 2 pangkat 8. Di sini terlihat ya, dari ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama-sama 2 pangkat 8. Di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Ketika dijabarkan begini, ketika kurungnya dihilangi jadinya begini. Kok di sini ternyata ada angka 2 berderet-deret, berjajar-jajar sebanyak 8 kali, berarti artinya ada 2 pangkat 8. Berarti kalau perkalian adalah sifatnya jika bilangan pokoknya sama-sama duanya, maka pangkatnya langsung bisa dijumlahkan. Maka di sini kita punya sifat jika A pangkat M kali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini untuk sifat yang pertama, gitu ya, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua. Misal saya punya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, gitu ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, atau biasa kita tulis begini boleh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, boleh. Mau baginya begini, mau baginya begini, sama saja ya di sini ya. Oke, kita jabarkan dulu untuk yang 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 6 sama ya, berarti adalah perkalian angka 5 sebanyak 6 kali. Kita tulis 5 kali 5 kali 5
kali 5 kali 5 kali 5. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Per 5 pangkat 2. Berarti kita tulis 5 kali 5. Gitu ya. Cukup 5-nya sebanyak 2 kali. Di sini sesuai dengan operasi yang sudah kita pelajari. Jika ada angka sama atas dan bawah, kita bisa coret gitu ya. Nah, atas dicoret 2, bawah juga dicoret 2 gitu ya. Maka jadinya tinggal berapa? 1 2 3 4. Kita tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ternyata tinggal 4 gitu ya. 5 kali 5 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 sama artinya dengan 5 pangkat 4 ya toh. Oh, berarti kita bisa tarik kesimpulan jika dia pembagian maka sama artinya dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2. Ya, maka hasilnya adalah 5. Berapa 6 kurangi 2? 4. Oke, sama ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Berarti kalau dia ada operasi pembagian dan ternyata di sini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh langsung dikurangkan. Maka di sini kita langsung bisa ambil satu sifat lagi. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka artinya adalah A pangkat M dikurangi N gitu ya. Ini kita sudah dapat sifat yang kedua. Bisa diterima ya. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang selanjutnya. Ya. Jika kita punya angka misal 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 gitu ya. 3 pangkat 2 dipangkat lagi 4 gitu ya. Kita jabarkan dulu untuk yang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya dikalikan lagi sebanyak 4 kali. Kita operasikan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Gitu kan ya. Jadi 3 pangkat 2-nya ada sebanyak 4 kali. Nah, kita sudah tahu tadi di sifat pertama jika bilangan pokoknya sama dan di sini operasinya perkalian, maka pangkatnya langsung bisa dijumlahkan. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali. Maka berapa hasilnya? 3 pangkat 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Berarti 3 pangkat 8. Oke, maka di sini di ruas yang sebelah kiri kita bisa simpulkan berarti 3 pangkat 2 buka kurung gitu ya, tutup kurung lagi pangkat 4 sama artinya dengan 3 pangkat 2 kali 4. Jadi kurung ini adalah bersifat perkalian gitu ya. Berarti 3 pangkat 8. 3 kali 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sudah sama. Maka kita menemukan satu sifat lagi, yaitu jika A pangkat M buka kurung ya, buka kurung A pangkat N kali N lagi, maka artinya adalah A pangkat M kali N. Oke, kita sudah menemukan sifat yang ketiga. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, misal kita punya 4 dikali 2 pangkat 3 sama kayak tadi. Ini kita jabarkan dulu ya sebanyak 4 kali. Kalau ini juga kita jabarkan dulu sebanyak 3 kali. Berarti sama dengan 4 kali 2 gitu ya, kali 4 kali 2 kali 4 kali 2. Nah, 4 kali 2-nya kita jabarkan perkalian ya, karena di sini perpangkatan sebanyak 3 kali. Di sini kan kita sudah melajari ya tentang komutatif, tentang asosiatif. Ini kurung-kurungnya kita bisa lepas ya karena dia operasinya perkalian. Nah, kita jadikan satu yang angkanya sama. 4 kali 4 kali 4 karena 4-nya ada 3 kali. Selanjutnya juga angka 2 kali 2 kali 2 karena 2-nya juga ada 3 kali. Begitu kan ya. Nah, sesuai dengan operasi definisi dari eksponen tadi, jika ada 4 kali 4 kali 4, ini bisa disederhanakan menjadi 4 pangkat berapa? 3 dikali 2 pangkat berapa?
3 juga gitu ya. Di sini 4-nya sebanyak 3 kali berarti pangkat 4, 2-nya juga sebanyak 3 kali berarti 2 pangkat 3 gitu ya. 4-nya pangkat 3, 2-nya juga pangkat 3. Maka setelah itu kita lihat di sisi sini. Oh, kalau berarti artinya jika ada 4 kali 2 dalam kurung ya, 4 kali 2 tutup kurung pangkatnya 3 sama artinya dengan 4 dikali 3 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi di sini pangkatnya disebar gitu ya, kurungnya dibuang. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sudah sama, maka kita bisa simpulkan satu sifat lagi yang keempat. Berarti apa? A kali B buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M, maka sama artinya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Atau jika dalam kurungnya kita tambah buka kurung A kali B kali C tutup kurung M, maka sama artinya dengan A pangkat M dikali B pangkat M dikali C pangkat M, dan seterusnya gitu ya jika di dalam kurung ditambah. Oke, kita sudah menemukan sifat yang keempat gitu ya, sifat yang keempat. Terakhir untuk sifat yang kelima, jika kita punya misal 3/5 pangkat 2 misal begitu, berarti di sini adalah kita jabarkan lagi 3/5-nya sebanyak 2 kali, berarti 3/5 dikali 3/5 sorry. Nah, di sini kita hapus ya. Oke, 3/5 dikali 3/5 gitu ya. Jadi 3/5-nya kita ulang sebanyak 2 kali gitu ya, sesuai dengan operasi atau definisi dari eksponen tadi. Di sini kan perkalian, di sini bilangan pokok gitu ya. Untuk sifat yang pertama tadi loh, maksudnya di sini ada bilangan pokok yang sama, di sini perkalian sama-sama di atasnya gitu ya. Maka kita bisa menyederhanakan menjadi 3. Di sini kalau tidak ada angka, di sini maksudnya adalah dia pangkat 1 gitu ya. Karena pangkatnya 1, maka mafhumnya tidak usah ditulis. Maka artinya adalah 3 pangkat 1 kali artinya adalah ditambah di sini 3 pangkat 1 gitu ya, ngerti ya? Jadi di sini perkalian sama-sama bilangan pokok, sama-sama berada di atasnya, maka langsung bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 1 ditambah 1. Satunya dari mana? Dari sini pangkatnya. Tidak ada angka Bu di atasnya. Iya. Kalau angkanya 1, maka tidak usah ditulis. Mafhumnya adalah 1 di situ ya. Dia ada bayang-bayang 1, tapi tidak usah ditulis. Berarti di sini 1 kali sama dengan ditambah 1. Oke, per sama 5, ini juga tidak ada angka toh, ditulis 1 ditambah 1 begitu ya. Maka hasilnya berapa? 3 pangkat 1 tambah 1 2/5 pangkat 1 sama 1 juga 2. Oke ya, bisa kita lihat di sebelah kiri. Berarti kalau di sini ada kurung, meskipun operasinya pengurangan, kalau di sini ada pangkat sama artinya dengan 3 pangkat 2/5 pangkat 2. Hampir sama dengan tadi ya. Untuk yang tadi sifatnya operasinya perkalian, tinggal nyebar juga pangkatnya. Kalau di sini dia operasinya pembagian, tutup kurung, buka kurung, dalam kurung juga kemudian dipangkatkan. Ini juga disebar pangkatnya, kurungnya dihilangkan. Maka dari situ kita bisa ambil satu sifat kembali, yakni jika buka kurung A per B tutup kurung pangkat M, maka sama artinya dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, begitu ya. Jadi ini untuk sifat yang terakhir. Oke, kita ulang ya. Untuk sifat yang pertama adalah jika A pangkat M dikali A pangkat N sama artinya dengan A, M ditambah N. Jika bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka tinggal dijumlahkan. Begitu juga untuk yang pembagian. Kalau pembagian, bilangannya pokok juga sama, maka tinggal dikurangkan. Oke, ini dua sifat. Kemudian sifat yang ketiga adalah, ini ada kurung-kurung. Nah, kurung adalah sifatnya mengalihkan. Berarti di sini di dalam kurung ada pangkat, di keluar kurung ada pangkat, maka tinggal dikalikan. Kemudian untuk yang keempat, di sini sifatnya operasinya perkalian, di luar ada pangkat, maka pangkatnya bisa disebar. Gitu ya, operasinya tetap perkalian sama ke kurungnya dilepas. Begitu juga untuk yang operasi pembagian juga begitu. Jika dia berpangkat, maka tinggal disebar pangkatnya gitu ya. Kurungnya dilepas. Selesai ya. Maka kita bisa untuk mencoba soal dulu. Ya, misal di sini
Misalnya sederhanakanlah bentuk-bentuk pangkat berikut ini. Misal perintahnya begitu ya, sederhanakan bentuk pangkat-pangkat bentuk-bentuk pangkat berikut. Kita punya 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dikali buka kurung 7 pangkat 2 dipangkat lagi 4. Maka kita harus ingat pakai sifat yang berapa? Pakai sifat nomor berapa yo? Nomor 3 gitu ya. Kita punya nomor 3. Di sini ada kurung berarti sifatnya adalah pengali. Maka bisa kita tulis sama dengan 7 pangkat 2 dikali 3 kali gitu ya. Karena di sini pengurung berarti dikali. Kemudian 7 pangkat 2 kali 4. Ingat ya sifat yang ketiga. Bisa ditulis berarti 7 pangkat berapa? 2 kali 3 6 dikali 7 2 kali 4 berarti 8. Nah, kita sudah punya bilangan pokok yang sama, kebetulan operasinya perkalian, maka tinggal diapakan? Dijumlahkan dijumlahkan pangkatnya. Berarti 7 pangkat 6 ditambah 8. Berarti artinya adalah hasilnya 7 pangkat 14. Nah, selesai gitu ya. Jadi dalam satu soal ini kita menggunakan sifat yang ketiga, kemudian kita jumlahkan, setelah itu kita menggunakan sifat yang pertama. Jadi satu soal kita menggunakan 2 sifat. Oke, kita lanjut di soal yang kedua ya. Jika kita punya A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 3 B pangkat 5 ditutup kurung kemudian dipangkatkan 2 per A pangkat 4 B pangkat 2. Nah, ini juga hampir sama awalnya dengan menggunakan sifat yang ketiga dulu gitu ya. Di sini ada kurung, ada pangkatnya lagi, maka kita sebar satu-satu. Yang pertama adalah A pangkat 3 dikali berapa ini? 2 gitu. Kemudian B pangkat 5 dikali 2. Nah, 3-nya tetap kemudian dikali 2 karena tidak dual kur. Kemudian B-nya juga begitu, 5 ditulis kemudian dikalikan 2. Jadi 2-nya disebar. Per, kita tulis ulang untuk yang bawahnya A pangkat 4 B pangkat 2 gitu ya. Sama dengan A berapa ini? 3 kali 2 6. Oke, kemudian B 5 kali 2 artinya adalah 10 per A pangkat 4 B pangkat 2. Oke, dari sini sudah tahu ya. Kita pakai sifat nomor 3, kemudian kita operasikan. Selesai. Belum selesai ya di sini. Ini masih ada lanjutannya. Karena di sini operasinya adalah pembagian, kita ada 2 bilangan pokok yang sama, ada A, ada B gitu ya. Maka bisa dioperasikan dengan menggunakan sifat yang kedua, yakni A pangkat 6 pembagian berarti artinya adalah dikurangi berapa ini bawah 4. B-nya juga demikian, berarti B pangkat 10 per sama kayak dikurangi berarti pangkat 2. Nah, hasilnya adalah A pangkat 6 kurangi 4 sama dengan 2. B-nya 10 kurangi 2 sama dengan 8. Ini hasilnya adalah A pangkat 2 B pangkat 8. Selesai. Ini untuk operasi bilangan bulat positif. Bisa diterima ya. Kita lanjutkan untuk yang pembahasan sifat pangkat bulat negatif gitu ya. Kita punya pangkat bulat negatif. Misal kita punya contoh 8 pangkat 2 per 8 pangkat 5. Nah, sama kita kita jabarkan dulu. 8 pangkat 2 artinya adalah 8 kali 8 gitu kan ya. Dikalikan sebanyak 2 kali per berapa ini? Oh, 8-nya disebar sebanyak 5 kali. Sorry, ini agak kebesaran ya. Pangkatnya harus kecil. Ya, di atasnya. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Sebanyak 5 kali. Atas ada 2, bawah ada 5 gitu ya. Kemudian sama kayak tadi kita bisa coret kanan atas dan bawah ada angka yang sama. Dia dicoret. Nah, mau sebelah sini mau tengah mau boleh sama saja gitu ya. Jadi kita coret. Kemudian atasnya karena dicoret artinya adalah 8 dibagi 8 berapa? 1 toh. 8 bagi 8 juga artinya adalah 1 gitu ya. Bisa kita tulis di sini. Lah 1 kali 1 berapa? 1. Nah, itu yang bawah karena di 1 kali 1 tetap kan ya 1. Maka tinggal ditulis 8 kali 8 kali 8 sebanyak 3 ini yang tidak dicoret. Berarti sampai di sini.
gitu ya. Jadi kemudian bukan 0 ya, bukan, karena ini adalah sifatnya dibagi, 8 bagi 8, 8 bagi 8, ini 1, ini yang 1, 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 juga 1, 1 kali 1 hasilnya juga 1. Sing bawahnya kok ada satunya, ada, tapi kan perkalian berapapun kalau dikalikan 1 kan tetap toh, maka kita tidak usah menulis angka satunya. Simpelnya begitu, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ternyata di sini 8 pangkat 2 per 8 pangkat 5 itu artinya jadinya 1 per 8 kali 8 kali 8 gitu ya, 8-nya sebanyak 3 kali. Nah, ketika kita sederhanakan maka jadinya adalah 8 pangkat 3. Nah, bisa dilihat sesuai dengan operasi sesuai dengan sifat yang kedua. Jika ada operasi pembagian bilangan pokoknya yang sama, berarti kan artinya adalah 8 pangkat 2 dikurangi 5. Gitu kan ya? Berarti berapa? 8 pangkat negatif 3 ya toh, 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Ini operasi bilangan bulat, nah yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-1 gitu ya. Maka di sini bisa disimpulkan jika ada 8 pangkat negatif 3 itu sama artinya dengan 1 per 8 pangkat 3, negatifnya berubah menjadi 1 per ya. Dari sini kita bisa ambil satu sifat. Jika A pangkat negatif n berarti sama artinya dengan 1 per A pangkat N. Negatifnya hilang ya, negatifnya hilang. Negatifnya sudah berubah menjadi 1 per. Di sini dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0 pangkat negatif, Anda boleh ya. Ini syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Oke. Di sini kita sudah menemukan satu sifat untuk pangkat negatif ya. Setelah itu kita pelajari untuk yang pangkat 0. Nah, untuk yang pangkat 0 misal kita punya 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Sama kita jabarkan juga ya. Berarti artinya adalah 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 juga. Sama kayak tadi, atas bawah sama-sama angkanya. Kita bisa coret. Nah, gini ya. Nah, berapa hasilnya tadi? 1 itu toh. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 1 kali 1 kali 1 1 dengan atas 1 bawah juga 1. Maka hasilnya adalah 1. Dan kita juga masih mengingat untuk sifat yang nomor 2, di sini operasinya pembagian, di sini bilangan pokoknya sama, maka artinya adalah 5 pangkat 3 dikurangi 3. Berarti 5 pangkat berapa? 3 kurangi 3? 0 toh. Jika kita punya 5 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Maka di sini bisa kita tarik satu sifat lagi. Jika A pangkat 0, maka sama dengan 1. Di sini juga punya syarat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah untuk sifat pangkat 0 gitu ya. Bisa dipahami? A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau tadi untuk sifat yang pangkat bulat negatif, yaitu jika A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per. Ini pangkat negatif. Ini pangkat negatifnya kalau ini sudah berubah menjadi pangkat positif gitu ya. Kita coba untuk soalnya. Misal, sederhanakan bentuk-bentuk pangkat berikut. Kita punya A pangkat negatif 3 dipangkat lagi 4 dibagi A pangkat negatif 4. Nah, jadinya bagaimana? Oke, misal, kita jabarkan kembali ya untuk menggunakan sifat yang nomor 3. Jadi, A pangkat negatif 3 dikali 4 dibagi A pangkat negatif 4 gitu ya. Jadinya A pangkat berapa? 3 kali 4 negatif 12. Di sini A pangkat negatif 4 gitu ya. Ini pembagian. Kita ingat ya sifat yang nomor 2. Maka artinya adalah A pangkat negatif 12 dikurangi buka kurung ini ya. Kenapa dibuka kurung? Karena ada negatifnya lagi. Nah, begini. Ini negatif dari sini, ini min-nya karena pembagian, ini min-nya dari sini. Nah, sudah ya. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif 12 ada min maka jadinya plus. Nah, ini sudah pernah saya pelajari, sudah pernah saya kasihkan juga ya ke sampean untuk catatannya. Maka jadinya A pangkat negatif 12 ditambah 4. Berapa hasilnya? Adalah negatif 8. Nah, masih ingat ya pangkat negatif gitu ya. Jika ada A pangkat negatif N maka sama dengan 1 per A pangkat N. Jika kita punya A pangkat negatif 8 maka artinya adalah 1 per A pangkat
8. Nah, berarti ini hasilnya. Ini pangkat negatif, kalau sudah begini maka menjadi pangkat positif. Ini sudah benar gitu ya. Oke. Kita bisa soal yang lain lagi. Misal A pangkat negatif 2 per B pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, kita sebar lagi juga ya. Kita kalikan masing-masing gitu ya. Misal A pangkat 2, karena di sini buka kurung ya, bisa dikalikan 3 per B pangkat 3 dikali 3. 3-nya disebar ya. Oke. Maka jadinya A pangkat berapa? Negatif 6 per B-nya pangkat 9. Nah, gitu ya. Negatif 2 kali 3, negatif 6. 3 kali 3, 9. Untuk yang atas kita rubah dulu. Untuk yang atas rubah dulu. A pangkat negatif 6 sama artinya dengan 1 per A pangkat 6. Nah, B-nya ini di bawah ya, maka tetap di bawah. Letaknya di bawah. Di sini B pangkat 9. Atasnya kok gak ada angka? Jangan, kita kasih angka 1 gitu ya. Jadi 1 per A pangkat 6 dikali 1 per B pangkat 9 bisa dijadikan 1 per A pangkat 6 B pangkat 9. Nah, selesai. Ini untuk contoh-contoh dari pangkat negatif dan juga norm. Terakhir untuk pangkat pecahan gitu ya. Pangkat pecahan ini hanya sebagai persinggungan untuk penjelasan lengkapnya karena ini berhubungan dengan akar. Misal kita punya 4 pangkat setengah. Itu sama artinya dengan 4 pangkat 1 di sini 2 gitu ya. Jadi satunya taruh di sini, 2-nya di sebelah sini. Atau kita punya lagi 7 pangkat 2 per 3. Maka sama artinya dengan 7. 2-nya di sebelah sini, 3-nya sebelah sini gitu ya. Atau kita punya lagi 5 pangkat 1 per 4. Maka artinya adalah akar 5. Satunya di sini, 4-nya di sini. Ingat ya, untuk yang di bawah di atas ini letaknya. Nah, ini namanya adalah pangkat pecahan. Karena pangkat pecahan berubah menjadi bentuk akar, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya. Tapi dari bentuk pangkat pecahan di sini kita bisa tarik kesimpulan untuk satu sifat lagi. Jika A pangkat 1 per N, maka artinya adalah akar A gitu ya. Di sini tulisnya 1, di sini N. Atau jika A pangkat M per N, maka sama dengan akar dari A pangkat M akar N gitu ya. Jadi N-nya ditulis di sebelah sini. Oke. Cukup sekian, kita bisa akhiri ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akar. Saya akhiri. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.